Keberadaan Bank Bulian ini di Indonesia diinisiasi oleh Menko Perekonomian Pak Airlangga Hartarto. Karena beliau menganggap keberadaan Bullion Bank ini dapat mengoptimalkan potensi persediaan emas, memonetisasi persediaan emas yang idle, yang di Indonesia itu cukup besar, diperkirakan mencapai sekitar 1.800 ton jumlahnya. Dan Indonesia itu negara produsen emas nomor 8 terbesar di dunia. Namun, cadangan emas Indonesia itu hanya sekitar 70 ton atau sekitar 3,5% dan nilai cadangan devisa negara. Dan kemudian tingkat konsumsi emas hanya 0,35 gram per kapita. Ini terkecil di antar negara Asia. Nah, keberadaan Bank Bulian juga akan melengkapi ekosistem industri emas dengan menyediakan gold financing, dan ini diyakini dapat memperkuat stabilitas keuangan semakin baiknya persediaan emas dalam suatu negara tersebut. Untuk mendukung kebijakan Menko Perekonomian ini, kemudian OJK menerbitkanlah POJK nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kegiatan usaha bullion atau lazim disebut dengan Bullion Bank atau Bank Bullion. Peraturan ini pada dasarnya bertujuan mempertemukan sisi supply dan sisi demand emas ini. Sisi supply ini terdiri dari perusahaan pertambangan emas, smelter emas, refinery emas, atau perorangan. Nah, sisi demand ini terdiri dari bank sentral, pembelian terbesar tentunya itu perusahaan perhiasan, perusahaan elektronik, atau komponennya investor dan masyarakat atau pembelian retail. Nah, sekarang kita mau tahu apa saja sih produk dari yang dijalankan oleh Bank Bulian tersebut. Salah satu produk yang dijalankan yang dihasilkan oleh produk Bank Bulion adalah simpanan emas. Emas tersebut disimpan dalam skema unallocated account. Artinya nasabah tidak memiliki kepemilikan langsung atas emas tersebut. Artinya aset tersebut dicatat secara agregat oleh Bank Bulion. Apakah ini aman? Pasti sangat aman kalau diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Oleh karena itulah pertimbangannya OJK menunjuk Pegadaian sebagai Bank Bulion pertama, karena Pegadaian selama ini memiliki kredibilitas yang sangat tinggi. Dan salah satunya menurut saya kira pertimbangannya Pegadaian itu sudah memiliki produk tabungan emas sejak tahun 2016, dan ini tidak terlalu jauh berbeda dengan produk yang dia keluarkan oleh Bank Bulion sekarang ini. Produk lainnya itu adalah pembiayaan emas. Nah, ini cukup menarik. Bank Bulion menyediakan emas sebagai pinjaman dan nasabah kemudian wajib mengembalikan pembiayaan tersebut dengan emas juga. Jadi, pinjam emas dikembalikan dengan emas. Ini tentu sangat menarik. Belum ada produk seperti ini. Emas yang dipinjamkan dari mana sumbernya? Nah, ini emas tersebut dapat berasal dari produk simpanan emas nasabah tadi atau emas milik Bank Bulion itu sendiri. Artinya, model bisnis ini dapat memonetasi emas yang idle di masyarakat. Jadi, kita bisa menyimpan emas di Bank Bulion tersebut. Sebagai jaminan, nasabah juga wajib menyerahkan agunan. Ini sama dengan perusahaan pembiayaan lainnya. Agunan ini berupa uang kas atau surat berharga. Nah, untuk lembaga non-bank seperti Pegadaian, jaminan agunan tersebut dapat juga berupa emas. Itu perbedaannya. Produk jasa usaha Bulion lainnya adalah perdagangan emas fisik, yaitu transaksi jual beli emas secara fisik. Nah, berat minimal emas yang diperdagangkan cukup besar, agak mahal berarti, yaitu sekitar 500 gram per transaksinya. Namun, ada pengecualiannya, tidak berlaku kalau akan dipergunakan untuk kegiatan simpanan emas, pelunasan pembiayaan emas, atau penitipan emas pada Bank Bulion tersebut. Untuk perdagangan ini, Bank Bulion juga dapat menggunakan emas yang berasal dari simpanan emas nasabah atau masyarakat tadi, atau emas milik Bank Bulion itu sendiri. Kemudian produk lainnya adalah layanan penitipan emas. Titipan ini dicatat dalam skema allocated account. Berbeda ya. Ini allocated account, tadi unallocated account. Artinya nasabah memiliki daftar nomor seri. Karena setiap emas yang dihasilkan oleh produsen emas itu ada nomor serinya. Dan pada saat dia akan mengambil kembali harus sama dengan barang yang dititipkan tadi. Artinya nomor serinya juga harus sama. Karena sifatnya allocated account, emas titipan ini tidak boleh dipergunakan untuk pembiayaan emas atau juga untuk perdagangan emas oleh Bank Bulion tadi. Ini tidak boleh ya. Itu produk-produk yang dihasilkan oleh Bank Bulion ini. Nah, semoga penjelasan saya ini dapat manfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian, terima kasih.